Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, Andrizal Ali, NIM 211222114, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, Angkatan 3 tahun 2022. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi indahnya saling membantu. Submateri memahami makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca surah pendek yaitu surat Al-Kafirun. Nantinya kita bacakan bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin membaca doa. Syabrak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sudah membaca doa, sudah membaca surah pendek. Semoga bacaan tersebut
dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sekarang coba perhatikan di samping tempat duduk anak-anak Bapak, di bawah mejanya, jika ada sampah yang berserakan, dibersihkan. Kemudian kita sepakati kalau seandainya ada hal-hal yang mengganggu selama proses pembelajaran, harap kita amankan, kita singkirkan terlebih dahulu. Seperti pada pagi hari ini, Bapak menyuruh kalian membawa handphone atau HP ke sekolah dalam rangka nantinya digunakan saat selama pembelajaran berlangsung. Jadi kita sepakati HP-nya disimpan terlebih dahulu, kemudian kita sepakati tidak mengganggu teman selama proses pembelajaran, kemudian kita sepakati kalau seandainya ada yang minta izin keluar, silakan permisi terlebih dulu. Bagaimana kita sepakat? Kurang keras. Kita sepakat? Baik. Kita ice breaking dulu. Das tepuk semangat dulu. Bapak, perhatikan aba-aba dari Bapak. Semangat pagi. Alhamdulillah, kita selalu tetap semangat pergi datang ke sekolah sendirian ataupun berkelompok ke sekolah. Baik, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Pertemuan yang kemarin kita belajar Quran surah Al-Maidah ayat 2, yaitu materinya tentang indahnya saling membantu, dengan submateri yang kemarin itu adalah Quran surah Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah artinya apa? Hidangan. Surah Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah. Yang pertama apa kandungannya? Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan. Kita diperintahkan oleh Allah agar tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kemudian kita dilarang oleh Allah dalam hal tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Pada kali ini masih di materi indahnya saling membantu. Pada kali ini kita mempelajari tentang submateri memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Kalau yang kemarin surahnya surah Al-Maidah, Al-Maidah itu artinya hidangan. Kalau Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Golongan surahnya juga golongan surah Madaniyah. Adapun manfaat kita mempelajari memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagaimana dalam kutipan Al-Hujurat ayat 13 itu, manusia itu diciptakan berkelompok, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sangat beragam. Tujuannya adalah kita saling kenal mengenal. Kita mengenali hobi teman kita, kita bisa mengenali adat istiadat orang lain. Itulah manfaatnya kita mempelajari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, sekarang kita perhatikan tujuan pembelajarannya. Pada anak-anak Bapak diperhatikan apa yang tampil di depan layar ini. Kita perhatikan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk KI1-nya, tujuan pembelajaran adalah setelah anak-anak Bapak mengamati bahan berbasis IT nantinya seperti video pembelajaran ataupun PowerPoint yang Bapak tampilkan nantinya di depan, anak-anak Bapak mampu membiasakan membaca Al-Quran secara tartil dengan benar. Kemudian untuk KI2-nya, anak-anak Bapak mampu menunjukkan, membiasakan, membuktikan perilaku toleransi
simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk keitiganya atau kompetensi pengetahuannya, anak-anak Bapak mampu menelaah, menyimpulkan, dan mengkategorikan makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Untuk KI 4-nya atau keterampilannya, anak-anak Bapak mampu untuk menentukan dan membuat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Untuk garis besar kegiatan pembelajaran kita nantinya adalah anak-anak Bapak nanti dipersilahkan untuk mengamati tayangan-tayangan yang ada di depan, kemudian menggali informasi tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok menyampaikan materi apa yang sudah didapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Apa-apa yang berhubungan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah anak-anak Bapak mempresentasikannya, kemudian silahkan nanti bertanya, saling menanggapi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Dan terakhir, ada di antara kalian yang menyimpulkan materi pelajaran. Dan kita di tahap akhirnya juga melakukan tes akhir atau post test di akhir pembelajaran. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan dibuka WA, ambil HP-nya, ambil HP. Silahkan kerjakan soal kemampuan awal yang terkirim di dalam grup kelas, yaitu Google Formulir. Silakan diisi nama, kemudian kelas. Sebelum kita membagi kelompok, kita simak terlebih dulu apa yang Bapak tampilkan yang ada di depan layar ini. Kita akan belajar bersama. Yang pertama kita baca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu secara bersama-sama. Kemudian kita artikan, kita baca potongan-potongannya, kemudian juga kita artikan. Terlebih dulu Bapak akan tampilkan bacaan yang betulnya Quran Surah Al-Hujurat 13 ini. Silakan simak videonya berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sekarang coba kita baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu tadi bacaan lafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kita ketahui potongan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Potongan yang pertama coba dibaca. Gua ulangi. Ya kita lihat terjemahannya apa itu? Hai manusia. Ulangi. Hai manusia. Lanjut potongan ayat berikutnya. Inna khalaqnakum. Satu kali lagi. Inna khalaqnakum. Kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Coba kita ulangi dari awal sampai yang kedua itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Coba artikan semuanya. Sekarang kita lihat potongan berikutnya. Coba baca bersama. Apa artinya? Sekarang kita lihat potongan berikutnya. Baca bersama. Terjemahannya? Dan kami jadikan kamu. Potongan berikutnya lagi. Apa terjemahannya? Sekarang potongan berikutnya. Coba ulangi. Artinya agar kamu saling kenal mengenal. Potongan berikutnya. Coba kita perhatikan terjemahannya. Potongan berikutnya.
Apa artinya? Di sisi Allah. Nah, di sisi Allah. Atqakum. Apa artinya? Sekarang kita baca dari awal sampai akhir. Kita baca lafalnya, kemudian kita baca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu untuk surga dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah, ialah paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Silakan, siapa yang bisa membaca lafalnya? Ya, silakan Radi. Nanti terjemahannya siapa? Rania. Ya, silakan nanti setelah Radi membaca lafalnya, kemudian dilanjutkan oleh Rania membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Iya, kita berikan aplaus. Itu tadi teman kalian sudah membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Sekarang kita akan memasuki tahap diskusi. Sebelumnya kita melakukan ice drinking terlebih dahulu. Coba berdiri semuanya. Tinggi, tinggi sekali.
Bagaimana anak-anak Bapak, masih semangat? Alhamdulillah. Kita akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu diskusi. Tetapi sebelum itu anak-anak Bapak silahkan perhatikan tayangan berikut ini, karena anak-anak Bapak akan menggali hal-hal yang terkait dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Namaku Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai kumaha nama? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Aku ngerti dan menerima kok kalau kita semua berbeda. Aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high so fast. So ten percent and oh mama, you got me fly so fast. It's just giving the nice. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kopondao ya rape sole doleri wuplenso bani deba bagi base. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Apa yang dapat dipahami dari video tadi? Ya, saling toleransi. Kemudian apa lagi? Menghargai. Karena sejatinya manusia itu diciptakan beraneka ragam. Tujuannya agar kita saling kenal mengenal. Seperti dalam video tadi diperlihatkan, kan ada hobinya apa tadi? Hobinya main dongkrak. Berarti kita akan mengetahui hobi teman kita nantinya kalau kita saling kenal mengenal. Silahkan kalian berdiskusi berkelompok sesuai kelompok yang telah ditentukan untuk menggali lebih jauh tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Iya kan sesungguhnya Allah kan Maha mengetahui juga. Iya. Yakni Adam dan Hawa yaitu laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak semua, tadi telah selesai kalian mencari informasi berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa saja yang ditemui dari hasil kelompok kalian. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah menemukan hasil isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yakni manusia adalah satu keturunan yang berasal dari nenek dan kakek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka terangkum dalam kata An-Nas atau manusia, apapun warna kulit dan sukunya. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 menemukan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, yakni mengajarkan prinsip dasar hubungan manusia bahwa sudah sunatullah manusia itu beragam karena Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman Allah menghendaki agar manusia saling mengenal. Kami dari kelompok 3 menemukan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu menegaskan bahwa yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yaitu menegaskan kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ketakwaan mereka. Kami dari kelompok 4 menemukan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, yakni ketika Bilal merabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan, maka sebagian penduduk Mekah kaget. Ada juga yang berkata, budak hitam ini kah yang azan? Dan yang lain juga berkata, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini? Kemudian turun ayat ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan masing-masing dari teman-teman kalian yang mewakili kelompoknya. Sekarang siapa yang ingin menanggapi, menanya hal-hal yang terkait dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, silakan Kira dulu, silakan. Apa yang diajarkan oleh ayat Al-Hujurat 13 tadi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Ramadhani. Ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi dan kerjasama. Ayat yang mengajarkan toleransi dan kerjasama. Beri aplaus, tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Apa? Siapa orang yang paling mulia itu? Siapa yang bisa menanggapi, menjawab? Silakan. Yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat,
Ya, beri tepuk tangan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Nah, anak-anak semua, coba kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah manusia itu hidup berkelompok? Benar. Apakah manusia itu berbeda-beda? Berbeda-beda. Dengan mengenal bangsa lain, maka kita tidak akan sombong. Kita tidak akan membanggakan suku kita saja yang paling hebat. Kita tidak boleh berburuk sangka terhadap suku-suku yang ada di luar kita, terhadap bangsa-bangsa yang ada di luar kita. Tetapi kita saling menanamkan rasa kasih sayang, rasa toleransi. Keberagaman itu indah, agar kita saling kenal mengenal. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, seluruh manusia itu di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah. Itulah manusia yang paling mulia. Bukan dilihat dari ketampanannya, bukan dilihat dari kecantikannya, bukan dilihat dari fisiknya, tapi yang dilihat itu adalah ketakwaannya. Sekarang kita simpulkan kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Coba yang pertama, manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya mereka saling kenal mengenal. Yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling bertakwa. Sekarang kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak semua? Diberi tepuk tangan kegiatan kita. Silahkan buka HP-nya, lakukan pengerjaan tes akhirnya. Silahkan. Baik anak-anak semua, sudah selesai untuk tes akhirnya? Alhamdulillah. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Anak-anak Bapak nanti di rumah mengerjakan tugas selanjutannya. Silahkan dikerjakan Google Formulir yang Bapak kirimkan melalui WA guru kelas. Sekarang kita setelah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari makna qada dan qadar. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah agar nanti bisa disiapkan pada saat melaksanakan pembelajaran. Dan kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah.